Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Ad-Da' wad-Dawa. Dan alhamdulillah kita sekarang masuk dalam bab baru, yaitu al-ilhahu fid du'a, terus menerus dalam berdoa. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, wa min anfa'il adwiyati al-ilhahu fid du'a, termasuk obat yang paling bermanfaat, obat yang paling mujarab, yaitu al-ilhahu fid du'a, terus menerus dalam berdoa. Ikhwani fillah, dalam bab ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan 3 hadis dan 1 athar dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hadis yang pertama yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah, beliau menjelaskan makna dari man lam yas'alillah, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, yaitu man yatruk ad-du'a mutlaqan, orang yang meninggalkan doa secara mutlak. Artinya dia tidak berdoa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Au takabburan, atau karena takabur, merasa diri sudah mampu sehingga dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw istighnaan, atau merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Nah, tipe-tipe seperti ini merekalah yang akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, termasuk tanda Allah murka kepada seorang hamba, yaitu berkekalannya hamba tersebut ke dalam kemaksiatan. Ketika dia melakukan suatu maksiat, maka itu salah satu tanda Allah murka kepada dirinya. Apalagi maksiat itu dilakukan secara terus menerus. Pada bab-bab yang selanjutnya insyaallah akan kita bahas pengaruh daripada maksiat tersebut. Di antara pengaruh yang buruk yaitu lemahnya hati dan juga lemahnya badan. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jazu fid du'ai. Janganlah kalian merasa lemah dalam berdoa. Fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahadun. Sesungguhnya tidak ada orang yang binasa disebabkan karena doa. Ikhwani wa akhwati, hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahkan sebagian ahli ilmu mengatakan hadis ini mungkar. Tapi Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, beliau memberikan komentar tentang hadis ini atau memberikan faedah terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, ad-du'a'u huwan najatu lid-da'i. Doa adalah keselamatan bagi mereka yang berdoa. Semakin banyak dia berdoa, maka insya Allah dia semakin banyak atau semakin dekat dengan keselamatan. Ikhwani wa akhwati, kemudian hadis yang ketiga disebutkan oleh Imam Al-Auza'i dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mulihhina fid du'a. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa terus-menerus dalam berdoa. Akan tetapi ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, hadis ini pun juga termasuk hadis yang dhaif. Karena menurut ulama ada sosok perawi yang matruk di sana. Akan tetapi dari beberapa sumber ada riwayat dari Imam Al-Auza'i bahwasanya beliau mengatakan, afdhalud du'a al-ilhahu 'ala Allah wat tadarru. Seutama-utama doa adalah senantiasa berdoa, terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Di bab ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menutup dengan athar dari Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana hal itu tertulis atau termaktub dalam kitab Az-Zuhad karya beliau rahimahullah. An Qatadah qala, dari Qatadah beliau berkata, qala Muwarriq, berkata Muwarriq, ma wajadtu lil mu'min mathalan, tidaklah aku mendapati permisalan bagi seorang mukmin dalam hal berdoa, illa rajulan fil bahri ala khashabah, kecuali seseorang yang dia berada di lautan sedangkan dia hanya bergelantungan di atas kayu. Fahuwa yad'u ya Rabb ya Rabb, sedangkan dia berdoa ya Rabb ya Rabb, wahai Rabb wahai Rabb, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allallaha azza wa jalla ayyunjiyahu, berharap agar Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Ikhwani wa akhwati, dari athar ini menggambarkan kepada kita, memberikan faedah kepada kita bahwasanya seorang muslim itu adalah pribadi yang senantiasa butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu adalah seorang pribadi yang senantiasa berdoa, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim itu adalah sosok yang senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.